Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim AS dan Iran akan menandatangani kesepakatan hari Minggu ini. Tapi Iran membantahnya dan menyatakan kesepakatan akhir masih akan dibahas setelah penandatanganan nota kesepahaman. Ada apa di balik pernyataan kontradiktif ini? Kita bahas bersama Nostalgiawan Wahyudi, peneliti Timur Tengah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, serta peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam Mas Wawan, Mbak Cempaka. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Ya, saya ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan, katanya diklaim oleh Donald Trump ini akan ada kesepakatan, tapi Iran membantah dan mengatakan bahwa harus ada nota kesepahaman dulu, Memorandum of Understanding MOU. Nah, tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan MOU yang dikatakan Iran ini? Apakah ini hanya framework sementara, misalnya 60 hari ceasefire, atau bagaimana untuk membuka ruang negosiasi nuklir dan Selat Hormuz terutama? Oke, Mas Hadi. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya perbedaan kesepahaman antara Iran sama Amerika sudah sering terjadi ya. Jadi di sini kalau saya malah melihat sebetulnya ada keterdesakan sendiri dari Trump yang sangat-sangat ingin untuk melakukan exit way ya dari perang ini. Jadi banyaknya politik dalam negeri dan yang lain itu menjadi salah satu kunci utama. Jadi bagaimana dia mendesak bahwa nanti akan ditandatangani pada hari Minggu ini. Sekarang Minggu di Indonesia sudah selesai kan. Sedangkan Iran mengatakan itu bisa ini next coming day juga atau hari Senin ataupun Selasa. Jadi sebetulnya gini Mas, kalau saya melihat ada sesuatu yang harus kita lihat ya, terjadi pergeseran kalau kita dalam ansa diplomatik. Jadi bagaimana dulu ketika diplomasi Amerika masih dipegang oleh Pete Hegseth ya. Jadi kita melihat bahwa negosiasi terasa kaku dan tegang. Tapi perubahan pergeseran itu terjadi ketika Amerika menurunkan Menlu-nya Marco Rubio. Jadi terkesan lebih elastis, lebih banyak yang bisa dibicarakan dan menunjukkan kemajuan yang berarti dalam setiap negosiasi yang dilakukan dengan Arasi. Sebaliknya di Iran kalau kita lihat itu terjadi semacam stagnasi diplomasi ya. Jadi justru kalau saya lihat ya elastisitas diplomasi di bawah Rubio yang berbeda dengan PKZ sebelumnya itu juga berdampak pada justru keretakan di Iran itu sendiri. Kita tahu bagaimana terjadi perbedaan antara Arasi dengan kelompok garis keras di Iran dan protes-protes yang saat ini terjadi ya di internal Iran terhadap Arasi, di mana Arasi cenderung melunak dengan target program nuklir Iran, dan itu dinamika yang sebetulnya ada mungkin kurang diliput ya, dan itu yang menjadi catatan kita tersendiri. Yang kedua, kita bisa melihat sebetulnya perbedaan ini menunjukkan adanya level trust yang masih rendah dari dulu. Jadi tidak ada kemajuan sebetulnya. Perjanjian di Oman, Pakistan pertama dan Pakistan kedua yang sekarang ya. Kita melihat bahwa level trust-nya masih sangat-sangat rendah dan tidak ada kemajuan yang berarti. Dan itu yang kalau kita analisakan ya secara logika ya, secara normal sebetulnya apa yang dilakukan Trump dengan ingin mencoba untuk membuat shortcut bertemu dengan Mossad itu dia Amerika menyadari bahwa ini harus melakukan langkah yang lebih signifikan ya terhadap stagnasi yang terjadi. Jadi face to face diplomasi, mungkin adanya pembicaraan-pembicaraan yang lebih non formal ya, itu akan menjadikan diplomasi lebih elastis. Dan itu yang sebetulnya target yang diinginkan Amerika. Dan sebaliknya memang secara prosedural ketika Trump sudah membuka diri dan mengatakan bahwa deals akan terjadi, sebaliknya di Iran masih ada semacam tahapan ya yang dilakukan, yang didealkan oleh Arasi itu harus mendapatkan peninjauan kembali secara internal. Jadi bisa dikatakan Iran has not reached the deal yet. Jadi deal itu belum sebetulnya belum terjadi di pihak Iran, dan mungkin the coming days itu sangat ini ya, kita tidak tahu apakah Senin, Selasa atau Rabu, tergantung dari pergolakan internal, dan ini memang tekanan dalam negeri terhadap kelompok Arasi yang sangat-sangat dinamis ya, itu juga terjadi di Iran. Dan kita sangat dibatasi dengan informasi ya. Kita tahu bahwa Amerika akan berbicara masalah Hormuz dan nuklir, sedangkan di Teheran sendiri jubir Menteri Luar Negeri cenderung tutup mulut. Dengan kata lain ada beberapa yang bisa dibicarakan dari statement Arasi seperti perjanjian penghentian perang di semua front dan yang lain ya, termasuk pembukaan Selat Hormuz masih dalam kedaulatan Iran dan Oman, dan itu sebetulnya
informasi yang sepenggal informasi antara Amerika ataupun dari Iran itu saling bertolak belakangan. Ketika Amerika fokus pada nuklir dan juga Hormuz, Iran fokus pada proksi, pada kedaulatan Hormuz dan juga kedaulatan uranium yang saya tidak yakin Iran mau untuk membawa uranium itu keluar dari Iran atau melakukan perubahan yang sangat signifikan, dan di sini kita bisa melihat bahwa ini masih sangat-sangat rapuh. Dengan kata lain masih belum mendekati kesepakatan akhir sepertinya begitu. Nah, jadi belum sustain lah. Ya, saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, meski Donald Trump ini sudah membatalkan serangan beberapa hari lalu dan yang terbaru kan menyatakan nota kesepahaman akan segera ditandatangani katanya. Tapi apa Anda melihat Amerika Serikat masih menekan Trump dari sisi militer di tengah negosiasi seperti sekarang ini? Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada dua fakta menarik, Mas, terkait dengan apa yang dicapai oleh Trump dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama adalah laporan dari CNN bahwa sudah sampai 39 kali Trump itu sudah menyatakan perdamaian lalu tiba-tiba meng-cancel atau bahkan mengeskalasinya kembali gitu. Jadi memang apakah kita akan masih melihat eskalasi dan deeskalasi atau statement dari Trump terkait hal ini? Mungkin kita juga menanyakan statement terkait dari statement ke-39 dari Trump yang menyatakan bahwa perdamaian ini tidak pernah lebih dekat daripada sekarang. Nah, konteksnya adalah terlebih statement terkait dengan apakah hari Minggu ini yang baru dimulai di Amerika Serikat tentunya gitu, apakah akan tercipta perdamaian. Nah, ini sebenarnya kontekstualnya adalah salah satu laporan atau tanggapan yang diberikan oleh salah satu pejabat Iran yang menyampaikan bahwa tidak akan memberikan hadiah ulang tahun bagi Trump. Jadi hari ini Trump berulang tahun. Makanya kenapa ada conditioning terkait dengan ingin dicapainya perdamaian di hari Minggu ini, Mas. Jadi ini tentu sangat kontekstual. Nah, tapi kita harus lihat juga bahwa dalam secara di lapangan maupun serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel masih terus dilakukan di Lebanon. Itu yang pertama, yang juga merupakan conditioning bagi Iran sebenarnya dalam mencapai Memorandum of Understanding ini yang menjadi jalan untuk selanjutnya mengembangkan kesepakatan tentunya dalam konteks permintaan dari Iran. Namun kita juga melihat bagaimana ada kepercayaan yang menurut saya lebih tinggi dari para intermediaries, tidak hanya Pakistan tapi juga Qatar dan beberapa negara lainnya yang menyatakan bahkan ada pilihan-pilihan untuk bertemu di Jenewa misalnya, ataupun bahkan jika memang memungkinkan bahkan melakukan signing secara virtual begitu. Jadi ini menurut saya ada kepercayaan diri yang tidak hanya muncul dari kedua belah pihak, namun memang ada faktor yang tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dikendalikan oleh negara-negara intermediaris, yaitu Israel sendiri. Jadi dalam konteks ini menurut saya memang perdamaian sangat dekat. Di sisi lain, untuk ketegasan Netanyahu terkait dengan Israel tidak menjadi bagian dari kesepakatan apapun yang akan dibuat oleh Amerika Serikat dan Iran, ini juga cukup berbahaya dalam melihat apakah ini akan segera mencapai deeskalasi atau tidak. Jadi lagi-lagi sepertinya kalimat bahwa deal hampir selesai ini lagi-lagi ini retorika yang sepertinya akan ditujukan untuk domestik politik saja di Amerika Serikat oleh Donald Trump ya. Nah, tapi kalau melihat ada kata lain juga yang keluar dari mulut Donald Trump. Trump sempat bilang jika Iran tidak setuju dengan deal ini katanya, maka ultimate goal adalah operasi militer. Nah, Mbak Cempaka, menurut Anda seberapa serius narasi Trump ini? Sebab Iran juga tampaknya tetap waspada dengan segala situasi. Kita lihat tentu, Mas, memang ada satu bentuk eskalasi yang dilakukan oleh Zionis Israel beberapa waktu yang lalu begitu ya, di sekitar tanggal 7 Juni ketika dia menyerang salah satu pabrik petrokimia dan juga infrastruktur kritis yang ada di Iran, dan immediately atau beberapa waktu yang tidak lama setelah itu Iran melakukan balasan ke kota-kota yang juga cukup kritis di Israel, bahkan selanjutnya dilakukan follow up attack atau serangan lanjutan yang dilakukan oleh Houthi di Yaman, yang baru pertama kali Houthi ini meskipun sudah menyatakan solidaritasnya dengan Iran sejak serangan pertama 28 Februari, namun belum pernah melakukan serangan langsung begitu ke Israel. Nah, pada saat serangan tanggal 7 Juni lalu,
ini Houthi langsung melakukan serangan balasan begitu Mas. Dalam konteks ini sebenarnya tentu menunjukkan kesiapan Iran sendiri. Dalam konteks ketika terjadi eskalasi maka mereka siap meretaliasi karena tentu kita lihat secara pola sejak tanggal 28 Februari Iran ini jarang melakukan inisiasi attack terlebih dahulu, serangan terlebih dahulu. Yang dilakukan adalah sifatnya retaliasi. Dan tentu saja sebenarnya dalam konteks ini kalau Amerika Serikat siap melakukan serangan yang lebih besar dalam konteks ini sebenarnya yang paling diuntungkan adalah juga dari Israel karena memang sudah nunggu-nunggu sejak lama dan dalam konteks ini saya melihat ketika tujuan perdamaian yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat sesungguhnya lebih dekat Mas. Maksudnya Amerika Serikat ini lebih ingin mencapai perdamaian dibandingkan untuk kembali berperang. Namun memang terkait dengan technicalities terlebih statement yang baru saja dikeluarkan oleh Trump, negosiasi terkait dengan pemenangan poin terkait uranium ini harus tidak dapat dinegosiasikan kembali. Jadi keinginan Trump untuk lebih mendapatkan deal yang lebih baik dibandingkan Obama ini merupakan jawaban yang paling ultimate tidak bisa dinegosiasikan. Jadi menurut saya hal inilah yang mungkin akan menjadi penentu dalam diskusi terkait dengan negosiasi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, kalau gitu Mas Wawan, bicara soal retaliasi tadi yang disebutkan Mbak Cempaka, sekarang apakah Donald Trump ini menggunakan taktik maksimum pressure? Karena ada ancaman militer plus janji kesepakatan cepat. Ini sepertinya untuk memaksa Iran ke meja perundingan. Tapi kan di sisi lain juga Iran seperti ya ogah-ogahan begitu ya karena ada ketidaksesuaian pernyataan dari satu dan yang lain oleh Donald Trump ini. Bagaimana Anda lihat ini? Jadi begini Mas, itu dari salah satu langkah diplomasi ya kalau kita sedang melakukan pembicaraan diplomasi, ya Amerika sebagai negara adidaya memerlukan positioning ya. Positioning sangat penting. Jadi bagaimana dia ingin menempatkan sebetulnya bahwa dalam proses negosiasi ini antara Iran dan Amerika itu tidak setara. Itu yang perlu kita cermati. Jadi dengan adanya pembicaraan damai di tengah-tengah pembicaraan damai ketika kesepakatan itu semakin melunak, tiba-tiba dilakukan penyerangan itu kita bisa katakan bahwa di tengah-tengah diplomasi itu dia sengaja menciptakan constraint dalam arti bahwa sebetulnya dia ingin mengatakan pada dunia ya, Trump ingin mengatakan pada dunia bahwa kontrol itu ada di tangan Amerika. Jadi bagaimana perdamaian ini bisa terwujud dan bagaimana perang itu bisa terjadi itu ada in the hand of US. Namun ini yang sebetulnya kita inginkan ya, kita berkaca pada sebetulnya Iran lebih ready untuk perang ya. Tapi kalau kita lebih cermati ya, sebetulnya kita tertarik dengan pernyataan dari Abbas Arasi ya yang mengatakan bahwa sebetulnya jika ini benar-benar terjadi negosiasi dan itu kesepakatan itu deal itu terjadi, dia yang mengatakan bahwa sebetulnya kemenangan yang luar biasa itu ada pada Iran gitu. Kita bisa melihat bahwa sebetulnya nuklir itu sesuatu yang non negotiable baik bagi Iran dan Amerika. Mengapa Iran mengatakan bahwa nanti proses pembicaraan tentang nuklir itu ada pada fase kedua? Karena kedua belah pihak sangat memahami bahwa titik temu pada konteks ini sangat sulit. Jadi jalan damai itu mereka ingin damai dulu, maka mekanisme untuk bagaimana nanti masalah nuklir akan dibicarakan belakangan. Kalau kita memaksakan bahwa ini dibicarakan di depan, mungkin akan terjadi konflik ini tidak akan terlerai. Dan yang kedua kita bisa melihat ya pencabutan sanksi ekonomi dan pencairan aset meskipun bersyarat ya yang dikatakan oleh Amerika. Jadi asal Iran memenuhi semua tuntutan tersebut itu merupakan sebuah kemajuan dan juga blokade laut yang dilakukan oleh AS itu bisa dicabut. Apalagi nanti ada poin-poin yang dikatakan Arasi sebetulnya rekonstruksi dan pembangunan ekonomi dan ini poin-poin yang tidak dibicarakan oleh Amerika. Tapi kalau dalam perspektif ini saya melihat bahwa Arasi ingin memberikan delivery ya bahwa capaian-capaian dari negosiasi ini kepada masyarakat Iran bahwa perdamaian yang terwujud ini memungkinkan akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Iran setelah 47 tahun dilakukan sanksi ekonomi oleh Amerika. Yang perlu kita diskusikan sebetulnya tentang sustainability ya, Di. Jadi misalnya ya kita sangat berharap bahwa terjadi perdamaian itu terjadi. Sebetulnya dengan deal itu terjadi, apakah itu akan selesai? Itu yang perlu kita bicarakan. Karena masalah sustainability dari perdamaian ini sangat rentan. Seperti yang kita katakan tadi, trust sangat ini ya, sangat rendah. Dan Arasi juga menuding pihak tertentu, misalnya Israel sebagai kunci. Yang kita katakan sebetulnya kunci itu ada di Israel. Karena Israel memang tidak ingin masuk dalam negosiasi meskipun perang itu 3 negara.
Ya, Dan apa namanya penyerangan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon dan yang lain itu juga menunjukkan. Jadi ini mengapa ini terjadi? Karena memang adanya yang kita tekanan dari internal ya. US Iran deals itu benar-benar terjadi. Itu akan menjadi semacam Netanyahu conflict violence. Itu yang dikritik oleh pihak oposisi yang mengatakan bahwa Amerika gagal Israel gagal hampir di semua target perang. Dan ini yang kami tangkap Mas Wan. Ya, Gina. Oke, baik. Kami tangkap, mohon maaf waktu kita sudah terbatas. Tadi memang kuncinya ada di Israel, karena mereka yang memulai ini semua. Dan sepertinya kalau saya tangkap dari pembicaraan kita malam hari ini, diskusi kita malam hari ini, Iran ini membutuhkan pernyataan yang walk the talk begitu, yang benar-benar bisa diwujudkan dan masih masuk akal, masih realistis untuk sama-sama digapai kesepakatan bersama antara Amerika Serikat dan Iran ini. Terima kasih masing-masing narasumber saya, Mas Nostalgiawan dari BRIN dan juga Mbak Cempaka dari Indo-Pacific Strategic untuk perspektifnya di malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Mas dan Mbak.